Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya belum dapat dipahami, sesudahnya akan segera menyadari. Inilah respon hati atau jiwa atas apa yang dapat disaksikan di balik realitas. Kehidupan di alam gaib mengantarkan ketidakmengertian akal saat hatinya mulai kasyaf melihat gerak dan suara di alamnya. Bukanlah muskil karena ketidakterjangkauan akal apa yang telah disaksikannya, melainkan keberadaan mereka bukanlah sebagaimana yang dapat disaksikan di dunia yang kasat mata, yang dapat dipahami akal. Keyakinan hati secara berangsur akan bertambah sejalan dengan tingkat keimanannya. Semakin berkualitas keimanan seseorang, maka semakin tidak ada lagi keraguan terhadap apa yang menjadi kehendak Allah dalam penciptaan langit dan bumi, baik yang tampak maupun yang gaib. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hajj ayat 54. Pelajaran yang sangat berharga yang dapat dipetik atas kebijaksanaan Allah terhadap orang-orang beriman ketika terbuka hatinya adalah tidaklah sepatutnya meragukan lagi atas firman Allah di dalam Al-Quran, juga hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, bertambahlah rasa takut akan kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Konsekuensinya, berpegang teguh terhadap ayat-ayat Allah sudah seharusnya menyelimuti jiwanya. Karena itu, apabila keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran direspon dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan sedikit pun, maka akan berdampak terhadap perubahan jiwa menuju puncak keridhaan Allah, yaitu takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kualitas iman seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkat keyakinannya. Jika terus dijaga keimanannya, maka semakin bertambah keyakinannya. Ciri itu ada pada hati orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin. Orang yang yakin telah diterangkan tanda-tanda kekuasaannya oleh Allah. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 118. Dengan petunjuk yang diturunkan ke dalam hati, maka orang bertakwa tidak lagi seperti orang-orang yang hatinya diselimuti dengan keraguan-raguan. Sangat jelas dan nyata atas perkara gaib yang berlangsung dalam kehidupan orang-orang bertakwa. Itulah karunia yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah telah menjelaskan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah beriman kepada perkara gaib.
Dengan kata lain, hati orang bertakwa telah berada di depan akalnya. Akalnya tidak lagi angkuh, melainkan telah tunduk mengikuti hatinya. Apapun yang diturunkan Allah ke dalam hatinya, bisa berupa petunjuk, nasihat, perintah, dan larangan, tidak tertolak oleh akalnya. Hati orang bertakwa benar-benar telah aktif berzikir, bertafakur, bertasbih, selalu berlindung kepada Allah di setiap keadaan dan waktu, yang akalnya selalu mendengarkan dan mengikutinya secara istiqomah. Allah telah menyebutnya di dalam Al-Quran bahwa mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang berakal, ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran 190-191. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.